Selamat siang, perkenalkan nama saya Lorenza Sialagan. Saya dari kelas 5 OL dan Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi perbedaan antara prototype dan Joint Application Development atau JAD. Yang pertama, metode prototype. Metode prototype merupakan satu metode dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini merupakan suatu paradigma baru dalam pembuatan atau pengembangan perangkat lunak. Metode ini adalah evolusi dalam dunia pengembangan atau pembuatan perangkat lunak. Metode ini juga merevolusi metode pengembangan atau pembuatan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama metode waterfall. Dalam metode prototype atau prototyping, perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada klien, dan klien tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan kritikan, sehingga software yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Perubahan perangkat lunak dapat dilakukan berkali-kali hingga dicapai kesepakatan bentuk dari software yang akan dikembangkan. Tahapan metode prototype atau prototyping, contohnya ada pada gambar di bawah ini. Ada desain, ada development, ada analisis, ada formative evaluation, dan ada implementasi. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Klien dan pengembangan bersama-sama mendefinisikan format software, mengidentifikasikan kebutuhan dan sistem yang dibuat. Yang kedua, membangun prototype atau prototyping. Yang dimaksud dengan membangun prototyping adalah dengan membuat perancangan sementara yang berfokus penyajiannya kepada pelanggan. Contoh, membuat input dan format atau output. Yang ketiga, evaluasi prototyping. Tahap ini dilakukan oleh klien apakah prototyping yang dibangun sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan atau belum. Jika tidak sesuai, prototyping akan direvisi dan mengulang langkah-langkah sebelumnya. Tapi jika sudah sesuai, maka langkah selanjutnya akan dilaksanakan. Yang keempat, mengkodekan sistem. Di tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima, menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu software yang siap dipakai, maka software harus dites dahulu sebelum digunakan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisirkan kesalahan software tersebut. Pengujian dilakukan dengan black box, white box, pengujian arsitektur dan basis PET dan lain-lain. Yang keenam, evaluasi sistem. Di tahap ini, klien mengevaluasi sistem yang sudah dibuat sudah sesuai yang diinginkan. Jika tidak, maka pengembangan akan mengulang langkah keempat dan 5. Tapi jika iya, maka langkah ketujuh akan dilakukan. Untuk yang ketujuh, menggunakan sistem. Artinya menggunakan sistem di sini ialah software yang telah diuji dan diterima klien siap digunakan. Untuk kelebihan dan kekurangan dari model prototype itu ialah kelebihan metode prototype itu yang pertama, menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang kedua, menentukan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, klien berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem sehingga hasil perangkat lunak mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keempat, komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. Yang kelima, pengembangan dapat lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Kekurangan metode prototype. Yang pertama, proses perancangan dan analisis terlalu singkat. Yang kedua, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga, pengembangan kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Yang kedua, Joint Application Development atau JAD. Metode JAD merupakan suatu kerjasama yang terstruktur antara pemakaian sistem informasi, manajer dan ahli sistem informasi untuk menentukan dan menjabarkan permintaan pemakaian, teknik yang dibutuhkan, dan unsur rancangan eksternal. Tujuan sendiri dari JAD itu adalah memberi kesempatan kepada user dan manajemen untuk berpartisipasi secara luas. Dalam siklus pengembangan sistem informasi dan bisnis analis adalah orang yang berinteraksi dengan keseluruhan kelompok dan mengumpulkan informasi, menganalisisnya, dan mengeluarkan sebuah dokumen.
Dia memainkan peran yang sangat penting dalam Joint Application Development atau JAD. Tahap-tahap pada Joint Application Development atau JAD yaitu yang pertama Project Definition. Dalam phase ini menentukan tujuan, lingkup kerja, kendala-kendala project, dan project team. Dapat kita lihat project definition pada gambar di bawah ini. Yang kedua, research. Dalam phase kedua ini, manajemen menemukan orang-orang bisnis dan melakukan aktivitas seperti mengamati atau observe, terlihat kembali atau review dan diskusi. Setelah itu kemudian menemukan perancangan sistem dan melakukan aktivitas seperti nasihat teknis atau technical advice dan diskusi. Di sini juga disiapkan model-model yang akan digunakan pada ruang kerja JAD selama pertemuan seperti data flow, business process. Contohnya gambar di bawah ini dapat kita lihat proses riset seperti apa. Yang ketiga, preparation. Dalam phase ini terdapat preparation meeting yang berisi orientation overview oleh para reader, material preparation dan solution guide. Kemudian semua peralatan yang dibutuhkan pada saat JAD session nanti mulai disiapkan seperti flip chart, magnetic, overhead projector, electronic whiteboard, computer projection unit, dan tape atau video recorder. Contohnya ada pada gambar di bawah ini untuk preparation sendiri. Dan yang keempat, session. JAD merupakan sebuah teknik yang berfokus pada keterlibatan dan komitmen pengguna dalam menentukan kebutuhan dan merancang desain aplikasi. JAD biasanya dilakukan dalam bentuk tim yang merupakan gabungan dari seluruh stakeholder proyek yang bekerja dalam bentuk workshop atau forum diskusi. Contohnya, the session ini dapat kita lihat di bawah ini seperti gambar. Dan yang kelima, final document. Artinya output dari phase terakhir ini adalah dokumen-dokumen seperti list of objective, system scope, functional recruitment, benefits, priority of recruitment, system specification, proses atau data atau object models, with interface, screen atau report design atau menu, often use, list and execution, dan yang terakhir project action plan and dates for completion. Dapat juga kita lihat gambar arti dari final document itu seperti gambar di samping ini. Untuk kelebihan dan kekurangan aplikasi development tersebut atau JAD ialah yang pertama, kelebihan dari JAD jika pengembangan dari user bekerja sama dalam satu tim akan sangat mendukung penerapan prototyping, melibatkan kerjasama tim proyek. Yang tiga, memberikan dukungan yang besar dan penerimaan sistem yang baru dapat menghasilkan sistem dengan kualitas yang lebih tinggi. Yang keempat, dapat mengurangi skop script hingga 50%. Yang terakhir, keterlibatan banyak user akan memudahkan proses implementasi sistem baru dengan biaya training yang lebih rendah. Sedangkan kekurangan dari JAD tersebut ialah pertama, dana yang diperlukan untuk membangun suatu sistem lebih mahal. Dalam analisis sistem akan memakan waktu yang lebih lama karena sangat sulit untuk mendapatkan waktu dan ketersediaan user dalam JAD session. Untuk yang terakhir, pendekatan JAD memiliki banyak masalah yang disebabkan oleh proses-proses kelompok, membuat seorang yang mendominasi forum, sedangkan yang lainnya akan menjadi penonton saja dan tidak memberikan kontribusi dalam pembahasan. Untuk perbandingan metode prototype dengan Joint Application Development atau JAD, dapat kita lihat seperti tabel di bawah ini. Tahap pengembangan perangkat lunak dari prototype dan Joint Application Development atau JAD. Yang pertama, perancangan sistem atau system planning. Prototypingnya berawal dari kebutuhan, sedangkan Joint Application Development-nya berawal dari kebutuhan juga. Dan yang kedua, analisis sistem atau sistem analis. Untuk prototyping sendiri, kebutuhan data dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan user ketika dilakukan testing. Sedangkan untuk Joint Application Development-nya,
Kebutuhan data harus dianalisis di awal secara lengkap dan menyeluruh. Untuk perancangan sistem atau sistem desain, untuk prototipe sendiri, sistem yang dibangun akan sesuai dengan keinginan user. Sedangkan joint application development-nya, testing dilakukan ketika semua tahapan pada model sudah selesai. Untuk yang implementasi sistem atau sistem implementation, prototyping, evaluasi dilakukan ketika prototype telah dibangun dan mengedepankan aspek kenyamanan user. Untuk joint application development atau JAD sendiri, evaluasi dilakukan ketika sistem telah dibangun. Dan yang terakhir, pemeliharaan sistem atau sistem maintenance. Prototype itu dilakukan sesuai kesepakatan, dan joint application development juga sama, dilakukan sesuai dengan kesepakatan juga. Sekian materi dari saya, dan dapat kita lihat referensinya ada pada slash ke-15 ini. Sekian dan terima kasih. Semoga materi dari saya dapat bermanfaat bagi pendengar dan pembaca. Selamat siang.